Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Halo Bapak Sigi dan juga halo Bapak Bobi selaku dosen pengampu mata kuliah multimedia bimbingan dan konseling. Oke. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu nih. Karena ya ini podcast kedua saya sih sebenarnya, karena pas semester 1 saya udah pernah. Dan saya berjumpa lagi dengan podcast lagi seperti ini. Oke, balik ke topik. Karena kan ada pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Jadi ya siapa tahu ada yang sayang gitu sama saya. Lebih baik saya kenalan dahulu. Oke, perkenalkan, nama saya Hana Amalia dengan NIM 13014210082 dari jurusan bimbingan dan konseling Rombel 3. Nah, di sini saya akan membahas sedikit yang benar-benar sedikit tentang bagaimana sih cara bergaul atau bersosialisasi yang baik dan benar agar kita tuh bisa mendapatkan banyak teman gitu. Dan biar podcastnya gak lama, kita langsung aja, let's go. Sebelumnya aku mau tanya dulu nih, kalian merasa punya teman gak sih? Tapi aku yakin kalian semua punya sih, entah itu 1 atau 2, tapi pasti ada kan? Nah, kalian sadar gak sih atau pernah kepikiran gak gitu, kayak apa sih yang kalian lakukan buat teman kita itu mau gitu berteman sama kita? Mungkin ada yang sadar gitu ya, tapi sepertinya tuh kebanyakan gak sadar gitu. Aku aja juga kadang tuh gak sadar gitu, apa sih yang aku lakuin itu. Nah, itu tuh sudah pasti tuh disebabkan oleh perilaku yang baik dan benar yang kita miliki gitu. Perilaku itu tuh membuat kita menjadi perilaku itu membuat teman kita menjadi senang atau nyaman gitu, sehingga mereka merasa kayak, wah aku seneng, nyaman, sama aman nih kalau sama kamu gitu. Aku seterusnya mau dekat sama kamu lah, kayak gitu. Teman kita tuh pasti akan berpikiran seperti itu. Sebagai mahasiswa nih, kita sudah pasti memerlukan banyak teman kan, entah itu untuk teman gabut, atau teman makan, ataupun teman mengerjakan tugas. Mahasiswa itu adalah individu yang unik, yang masing-masing tuh memiliki karakter yang berbeda-beda. Karakter itu terbentuk karena kebiasaan, lingkungan, keturunan, dan pengalaman hidup. Nah, setiap individu ini tuh pasti tuh memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam berinteraksi. Ada yang emang gampang banget bergaul, ada yang cenderung pemalu dan terbatas dalam pergaulannya. Bagi orang-orang yang pintar dalam bergaul itu tentu saja akan sangat mudah baginya untuk mendapatkan teman kuliah ataupun teman di lingkungan masyarakat atau di tempat kerja kayak gitu. Lalu gimana orang yang pemalu dan tertutup itu dalam bergaul? Apa yang akan dia lakukan? Nah, aku ada tips nih sedikit nih bagi kalian yang pemalu dan susah bergaul. Yang pertama itu ada, kita mulai dari diri sendiri. Kita harus belajar menerima diri sendiri dulu. Sebelum melakukan semua hal, alangkah baiknya kita tuh sudah menerima diri kita sendiri gitu, agar setiap kita melakukan sesuatu itu kita tidak merasa kayak ih aku cocok nggak ya, aku nggak bagus kalau pakai ini, dan keluhan lainnya tentang kekurangan diri sendiri gitu. Jika kamu terus berfokus pada kekurangan-kekurangan yang ada, akibatnya kamu akan dipenuhi perasaan-perasaan negatif, misalnya kayak minder, merasa tidak dihargai, merasa tidak diterima, dan sebagainya. Padahal bisa jadi itu tuh hanya perasaanmu saja yang mengucilkan diri sendiri. Nah, jadi tuh mulai sekarang kita tuh harus menerima diri kita apa adanya. Semua orang itu bagus dan baik di mata orang yang tepat. Gila. Yang kedua, itu dengan perluas lingkup pergaulan dan melakukan pergaulan dengan niat yang baik. Dengan beragam cerita kenakalan remaja pada zaman sekarang ini yang sering kita dengar ini, kita tuh harus pentingnya memulai pergaulan tuh dengan niat yang baik. Sangat perlu dilakukan itu. Jika memulai pergaulan dengan niat yang baik, maka kita juga akan mencari
lingkungan yang baik, yang tidak akan mudah mempengaruhi atau menjerumuskan kita kepada tingkah laku yang menyimpang dari nilai sosial gitu. Cobalah bergaul yang baik dengan sebanyak-banyaknya orang, sehingga tuh kamu tuh memiliki banyak teman dan kenalan yang bisa berbagi pengalaman, bahkan info yang bermanfaat. Jika di tahap ini kamu tidak mengalami kesulitan, artinya kamu tuh mulai siap membuka diri dan memperbaiki cara bergaulmu. Yang ketiga nih, ada menjadi pendengar yang baik dan belajar memulai obrolan. Memulai obrolan itu menurut aku cukup sulit ya sebenarnya. Oleh karena itu, sebelumnya sudah dipastikan kita ini hanya menjadi pendengar yang baik saja gitu kan. Nah, jika kita belum mampu untuk memulai obrolan, kita tuh harus bisa tuh minimal tuh menjadi pendengar yang baik gitu, agar teman kita yang sedang berbicara atau bercerita itu kayak merasa dihargai jika di dekat kita. Jika sudah mampu menjadi pendengar yang baik, baru deh kita tuh mulai belajar tentang gimana sih cara memulai obrolan gitu. Kita bisa tanya-tanya sama orang yang suka bercerita sama kita gitu. Tidak perlu mencari bahan obrolan yang susah deh. Sederhana aja, seperti kayak sekedar nyapa atau menanyakan sesuatu yang kurang penting ya gitu. Itu gak apa-apa. Sebuah sapaan yang menyenangkan biasanya akan diikuti dengan obrolan yang seru. Jadi tuh jangan berkecil hati jika awal-awal tuh kamu sulit melakukan atau terkesan garing gitu. Terus aja coba dalam setiap kesempatan, dan siapa aja yang kamu temui. Selama kamu sopan, orang lain juga akan senang menanggapi kamu. Yang keempat itu ada jangan mudah tersinggung dan tidak boleh egois. Kan kita ini kan makhluk sosial ya, sudah pasti kita hidup berdampingan, dan tentu saja setiap orang memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada yang sopan, ada yang egois, ada yang suka menolong, bahkan ada yang suka berbicara sembarangan. Nah, oleh karena itu, jika ada perkataan dari teman kamu yang menurutmu tuh menyakitkan hati, anggap saja itu sebagai angin lalu gitu. Karena saya yakin mereka tuh hanya bermaksud bercanda gitu, tapi dengan perkataan yang salah, sehingga tuh kamu harus mencoba untuk berbesar hati agar tidak terjadi permasalahan di antara kalian. Ya kayak salah satu tuh harus ngalah gitu, supaya tidak adanya permusuhan dan pertemanan kalian tuh akan tetap terjalin gitu. Jadi harus tetap tenang ya bestie. Dan yang terakhir tuh yang kelima, udah gak mau banyak-banyak, 5 aja. Yang kelima tentu saja dengan senyum. Dengan selalu bersikap ramah dan murah senyum, sering tersenyum akan memberi kesan bahwa kita adalah orang yang mudah didekati dan dapat diajak bicara. Selalu tersenyum juga merupakan ciri-ciri orang yang baik hati, dan cara bergaul agar disenangi orang lain adalah dengan cara tersenyum itu. Karena itu, usahakan untuk selalu tampak ramah, terbuka, serta mudah didekati agar banyak orang yang ingin bergaul dengan kita, kayak gitu. Nah, udah aku sebut semua nih tips-tipsnya nih, tinggal kalian coba nih. Kan udah banyak nih tips dari aku. Semoga dengan tips dan trik tadi itu dapat bantu kalian yang kesusahan dalam bergaul atau bersosialisasi menjadi orang yang lebih terbuka dalam bergaul dan dapat memiliki banyak teman. Karena sudah capek ngomong ya aku ya, panjang lebar. Saya mau ngasih kesimpulan dikit nih sebelum closingan. Dari yang saya bicarakan tadi, itu dapat diambil kesimpulan bahwa semua orang itu memiliki karakter dan kepribadian yang berbeda-beda. Jika kita ingin bergaul dengan orang lain, otomatis kita harus menerima bagaimana kondisi karakter orang tersebut. Kita juga harus bisa mengkondisikan diri sendiri agar dapat diterima dalam kelompok sosial tersebut. Nah, ternyata cara-cara agar diterima dalam suatu kelompok itu cukup mudah kan? Nah, kuncinya kalau menurut saya sih tersenyum ya. Jangan sampai kita ketemu orang tapi kita merengut deh gitu. Orang akan lari. Karena udah di penghujung podcast dan saya udah capek ngomong, saya mau undur diri nih teman-teman. Jangan kangen ya. Buah mengudu buah tomat enak. Astagfirullah. Aku nggak mau niat pantun emang. Maaf ya kalau garing. Makasih yang udah mau dengerin podcast saya ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.